Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Shadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Masjid Jami' Al-Hikmah beserta pengurus, juga para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, para alim ulama, para orang tua yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur karena kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Nikmat kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, yakni salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan segala aktivitas dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa malam ini malam yang ke-20 kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Berarti fase yang kedua di 10 pertengahan Ramadan malam ini terakhir. Besok malam 21. 10 awal Ramadan isinya rahmat kita sudah lewati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati Allah. 10 pertengahan Ramadan berisikan maghfirah, ampunan Allah, dan itu pun mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. 10 akhir dari tanggal 21 sampai selesai Ramadan, itqum minan nar, dibebaskannya dari siksaan api neraka, dan artinya kita termasuk orang yang akan dimasukkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam yang ke-20 ini keutamaannya bagi orang yang melaksanakan salat sunnah tarawih, Allah berikan pahala seperti orang yang mati syahid dan orang yang salihin, orang-orang yang baik. Makanya alhamdulillah kita termasuk orang yang dapat keistimewaan itu. Ya, banyak saudara-saudara kita sudah satu persatu yang tadinya ada di masjid, di musola, ya nggak kelihatan lagi hadirin. Tapi alhamdulillah Masjid Jami' Al-Hikmah ini masya Allah jamaahnya masih penuh, sekitar ada 650 ada ya, lebih sampai di luar-luar, ya nggak bisa masuk jamaahnya pada lewat doang. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang tarawih ini adalah orang-orang pilihan Allah, Pak. Ya, kalau ngikutin ya repot, mungkin repot. Ya, tapi alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita cari keutamaan di bulan Ramadan ini, karena kita tidak akan jumpai lagi setelah Ramadan. Tarawih ini nggak ada selain di Ramadan ini. Makanya jangan pernah ditinggalkan, kita ikut ambil bagian supaya dapat keistimewaan di bulan Ramadan. Karena tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kemuliaan dari Allah, adalah orang yang siangnya puasa, malamnya tarawih. Ya, dengan istiqomah, itu tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, berikutnya malam ke-21 besok, kalau kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, pahalanya Allah akan bikinkan istana dalam surga yang terbuat dari cahaya. Amin ya rabbal. Kalau saya lihat bapak-bapak ibu-ibu yang hadir, wajahnya wajah ahli surga semua. Amin. Ceria, penuh dengan senyum, penuh dengan tawa, senang kayaknya, kelihatan wajah-wajah pada punya uang semua hadirin. Ya, yang amin berarti punya duit, ya enggak lagi ngarepin THR. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Di situ apabila kita melakukan amal saleh dilipat gandakan oleh Allah, segala doa diijabah sama Allah,
Bahkan di bulan Ramadan ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Jatuhnya pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Hadis yang masyhur 27 yang sering kali, tapi jangan pernah kita lewati, bisa jadi di malam-malam ganjil itu Allah turunkan Lailatul Qadar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bagaimana untuk meningkatkan amal saleh kita di hadapan Allah? Karena kita menyadari banyak kelemahan amal-amal saleh kita yang kita lakukan. Dari mulai Syawal kemarin terus sampai Syaban, ketemu lagi Ramadan. Maka banyak dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak. Dosa dari mata kita, telinga kita, mulut kita. Kadang tidak sadari dari kolbu kita, dari hati kita. Seringkali kita sombong tidak kita sadari. Seringkali kita hasad. Seringkali kita ujub. Seringkali kita riya. Seringkali kita suudzon kepada Allah, suudzon kepada manusia. Bahkan seringkali kita hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia, lupa akan kematian. Maka di bulan Ramadan dihadirkan, barang siapa orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, malamnya tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lalu. Akhirnya jemaah rahimakumullah, orang yang senantiasa memuliakan Ramadan termasuk orang yang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, dan keistimewaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan amalan Ramadan, dimohonkan ampun oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Termasuk dalam satu riwayat hadirin, ikan-ikan yang ada di laut, khususnya kalau Ramadan sebentar lagi akan berakhir, itu ikan pada nangis Pak. Beda sama kita hadirin, Ramadan tinggal 3 hari, perasaan lama banget ya. Iya, kapan ini hari raya? Udah ditunggu-tunggu, udah seneng, udah bahagia, enggak sedih seperti sedihnya ikan-ikan yang ada di laut. Kalau Ustadz sedih hadirin mohon maaf. Saya kalau boleh mah 1 tahun Ramadan terus hadirin. Bener serius. Kalau boleh setahun mohon maaf Ramadan terus. Bisa bayangin tiap malam hadir di masjid-masjid hadirin. Bapak jangan buruk sangka dulu sama Ustadz. Ya, Ustadz kesini ini nyari amal. Nyari amal Pak supaya tambah doa. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dimohonkan ampun oleh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis, syaitan. Kalau selebihnya itu semua memohonkan ampun di hadapan Allah bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah istimewanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Jadikan Al-Qur'an sebagai huda lil muttaqin, petunjuk bagi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Hidupkan rumah kita sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Subhanallah jemaah rahimakumullah. Ini ibu-ibu Ramadan panen pahala. Bisa bayangin jam 3 ibu-ibu udah bangun Pak. Udah ngangetin, udah masak buat sahur. Bapak mah tinggal nikmatin doang Pak, makan sahur. Makanya mohon maaf ya, ini mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Kalau bisa mah Ramadan nih uang belanja tambah. Ya, setuju nggak Bu? Tuh setuju Pak. Iya, yang biasa mohon maaf ya, yang biasa sehari seandainya 100, paling tidaklah 125 ya. Begitu. Kalau saya alhamdulillah selama Ramadan ini istri saya kasih 1,5 juta hadirin sehari. Cuma saya tulis buat setengah bulan. Sama juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isi saat-saat yang terbaik di bulan Ramadan, di antaranya jangan pernah kita lewatkan saat-saat mustajab menjelang buka puasa hadirin. 5 menit kita munajat kepada Allah.
supaya umur kita disampaikan lagi ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena kematian itu rahasia Allah, hadirin. Tahun yang lalu masih banyak saudara-saudara kita yang menikmati tarawih, menikmati saum, masih berkumpul dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, sanak famili. Ternyata tahun ini sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di alam barzah, tidak lagi menikmati tarawih seperti kita saat ini, hadirin. Makanya alhamdulillah, minta sama Allah biar kita pada panjang umur semua, amin. Amin. Ya, sampai 95 tahun. Amin. Iya, 125 tahun. Amin. Udah aminin aja. Iya, itu mah rahasia Allah, hadirin. Iya, kematian mah rahasia Allah. Enggak usah ditakutin. Yang penting kita ini jamaah rahimakumullah punya persiapan, Pak. Kenapa orang takut mati? Satu, banyak dosa. Yang kedua, kenapa orang takut mati? Karena dia jamaah rahimakumullah masih cinta sama dunia. Dunia ini jangan dijadikan di hati kita. Dunia hanya di tangan. Di hati kita adalah kebesaran Allah dan kerinduan kita ingin nanti berjumpa dengan Allah. Amin. Kata Nabi, lisaimina farhatain. Bagi orang yang puasa diberikan dua kenikmatan. Yang pertama inda fitri, di saat berbuka puasa. Coba Pak, mohon maaf, orang kalau lagi puasa ngelihat air putih berharga banget, Pak. Jam 6 kurang 5 menit udah megangin tenggorokan. Haus. Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sunnah kita kalau sudah mendengar azan maghrib, segera kita membatalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, sampai selesai kita minum. Sunnah kita memakan yang manis-manis. Kalau nggak ada korma boleh, itu pepaya boleh, pisang boleh. Jangan salah, hadirin. Iya. Kalau ada korma, sunnah korma. Ya, yang ganjil hadirin makan kurma ketika buka puasa. Bisa 1, bisa 3, bisa 7, bisa 9, bisa 11, 15, seplastik. Ya nggak apa-apa, orang korma-korma kita. Kalau saya alhamdulillah hadirin buka puasa korma 3, ya donat 5. Alhamdulillah kenyang, hadirin, barokah ya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagi orang yang berpuasa dia senang ketika berbuka puasa. Nikmatnya begitu berharganya air putih, jamaah rahimakumullah. Begitu merasakan nikmatnya makan, tidak ada hambatan, mengunyah dengan mudah, menikmati makanan dengan sempurna. Banyak saudara-saudara kita yang malam ini masih ada di rumah sakit, hadirin. Dia tidak bisa menikmati tarawih, dia tidak bisa menikmati puasa, tidak bisa menikmati tadarus Al-Quran. Dia berbaring di rumah sakit, hanya mendengar seruan azan dari masjid, dari celah-celah, lubang-lubang. Dia meneteskan air mata, ya Allah, kalau saya sembuh, kalau saya sehat, ya Allah, saya pengen melangkahkan kaki saya ke masjid, ya Allah, ingin melaksanakan sholat isya, ingin melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan ini, ya Allah. Tapi sayang, seribu sayang, dia kondisi sakit. Kita yang sehat, kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, orang yang puasa disenangkan oleh Allah inda liqa'a rabbi, ketika bertemu dengan Allah. Dan syarat bertemu dengan Allah harus ada di dalam surga. Makanya insya Allah kita ini lagi nyari bekal, hadirin, supaya kita nanti dapat ridha Allah dan kita mendapatkan ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat bagus, nggak usah bertele-tele. Ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut jamaahnya ngantuk. Burung pelatuk doyan ular, kalau ngantuk takut jamaahnya ngiler, hadirin. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.